Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Judul renungan hari ini, Bawalah mereka kepada Tuhan. Bacaan hari ini memberi kita gambaran indah tentang doa syafaat. Orang yang disembuhkan Yesus tidak dapat berteriak minta tolong kepadanya. Dia tidak dapat mendengar ketika Yesus lewat. Namun teman-temannya bisa dan melakukannya. Yang diberitahukan kepada kita hanyalah bahwa mereka membawa orang tuli yang tidak dapat berbicara kepada Yesus. Kita tidak mengetahui siapa mereka, tetapi mereka jelas peduli pada pria ini. Mereka cukup peduli terhadapnya, sehingga membawanya kepada orang yang dapat menyembuhkannya. Mengapa ketika kita tidak tahu cara menolong, kita menawarkan diri untuk berdoa? Doa bukanlah sesuatu yang kita lakukan secara pasif. Seharusnya tidak demikian. Doa syafaat membawa orang yang kita kasihi kepada Tuhan. Seperti orang-orang yang membawa temannya dan mengambil atap rumah untuk membawanya kepada Yesus. Kita sedang mempersembahkan teman-teman kita kepada Tuhan. Membawa satu sama lain kepada Tuhan bukanlah upaya terakhir. Rencana ini bukan menjadi rencana cadangan jika semua cara telah dilakukan. Allah lah yang mampu memberikan penglihatan kepada orang buta, pendengaran kepada orang tuli, dan perkataan kepada orang bisu. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa kita seperti yang kita harapkan. Dia sering melakukannya dengan cara yang baru dan terkadang aneh. Sepanjang pelayanan Yesus, Dia melakukan penyembuhan dengan berbagai metode. Dalam bacaan hari ini, Dia memasukkan jarinya ke telinga pria itu dan meludahi lidah pria itu. Ini mungkin cara yang paling tidak konvensional untuk memulihkan kesehatan seseorang. Campbell Morgan mengomentari perilaku aneh ini dengan mengatakan, dia menyesuaikan metodenya dengan keadaan khusus yang dibutuhkan orang yang berurusan dengannya. Saya cukup yakin jika kita bisa mengenal orang-orang ini dengan sempurna. Kita harus mengetahui alasan metode ini. Dalam setiap kasus, Kristus menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan manusia. Betapa indahnya memikirkan bahwa Tuhan kita memandang kita sebagai pribadi dan menyesuaikan cara-cara Dia memperlakukan kita dengan sempurna sesuai dengan hati dan tingkatan pemahaman kita. Pria ini tuli, menggunakan kata-kata untuk mengucapkan penyembuhan akan sia-sia baginya. Sebaliknya, Yesus menunjukkan kepadanya apa yang Dia lakukan untuknya. Yesus bertemu dengan pria ini di tempat dia berada, dan Yesus bertemu dengan kita di mana kita berada juga. Mari kita jadikan doa sebagai bahasa kasih kita. Janganlah kita sekedar mengucapkan kata-kata doa, namun merasakan kehadiran dan pentingnya kata-kata tersebut. Kita tidak selalu bisa menolong teman-teman kita dengan cara-cara duniawi, namun kita selalu bisa membawa mereka kepada Yesus. Kita bisa selalu mempersembahkan mereka kepada Tuhan kita. Marilah kita berdoa dengan pengharapan, kerendahan hati, dan rasa syukur. Tuhan yang menciptakan kita dapat menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Jangan pernah kita lupa untuk saling mendoakan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.